Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada mustasna. Kalimatnya adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur, akan binasa kecuali zatnya. Zatnya di sini yang dimaksud adalah zat Allah. Kullu mubtada. Kullu adalah mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Di dalam kitab Nahwul Wadi dikatakan bahwa mubtada adalah ismun marfu'un fi awwali jumlah. Dia adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Kita lihat kata kullu ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Karena kata kullu ini berkedudukan sebagai mudhof ya. Setiap kata yang berkedudukan sebagai mudhof, maka dia adalah isim. Marfu, marfu itu dibaca rofa. Marfu identik dengan dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari kata kullu ini adalah lam. Dan lam ini berharokat dhammah. Maka disebut dengan marfu ya. Walaupun tanda rofa itu tidak hanya dhammah saja, ada tanda yang lain. Fi awali jumlah, di awal kalimat. Kita lihat kata kullu ini terletak di awal kalimat, maka dikatakanlah dia mubtada atau pokok kalimat. Marfu'un dibaca rofa, marfu itu identik dengan dhammah. Kita lihat harokat kata kullu ini ya, huruf terakhirnya lam, harokatnya adalah dhammah, maka dikatakan dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rofanya adalah dhammah. Ya, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Maka tanda rofanya dengan dhammah. Zahiru alal akhir, jelas nyata di akhirannya bunyinya lu ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda rofanya dengan dhammah muqaddaru alal alif. Dhammah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif. Begitu juga dia bukan isim manqus. Kalau isim manqus akhirannya ya, maka tanda rofanya juga sama, yaitu dengan dhammah muqaddarah ala ya. Karena akhirannya bukan alif, akhirannya bukan ya, akhirannya lam, maka tanda rofanya dengan dhammah zahirah, dhammah yang jelas yang nyata di akhirannya. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Seperti yang saya katakan tadi, dia berkedudukan juga sebagai mudhaf. Mudhaf itu apa? Ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Isim yang dinisbahkan, yang digabungkan dengan isim sesudahnya. Ada dua kata digabung menjadi satu kesatuan makna. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Kemudian syai'in. Apa syai'in ini? Mudhofun ilaiha. Inilah mudhof ilaihnya ya, kata yang keduanya tadi. Apa mudhof ilaih itu? Mudhof ilaih adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhof. Isim yang datang sesudah mudhof ya, kata yang keduanya. Kita lihat kata syai'in ini adalah isim. Dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya ya. Inilah penanda bahwa kata syai' ini adalah isimnya. Alladhi ya'ti ba'dal mudhaf. Al-ismul ladhi ya'ti ba'dal mudhaf, yang datang setelah mudhaf. Ini mudhaf ilaih, kata kullu sebagai mudhaf. Majrurun, setiap mudhaf ilaih itu majrur. Majrur itu identik dengan kasrah ya. Kita lihat harokat terakhir dari kata syai' ini adalah kasrah. Wa alamatu jarrihi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika dia musanna atau isim tathniyah, maka tanda jarnya tidak kasrah lagi, tapi ya. Zahiru alal akhir, jelas di akhirannya ya, sama juga ya. Kata akhirannya bukan ya, bukan alif, maka tanda jarnya dengan kasroh zahirah yang nyata, yang jelas di akhirannya punya in ya. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah alal alif. Kalau akhirannya ya juga sama, tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah alal ya. Kemudian halikun. Halikun tadi artinya binasa ya, hancur. Khobarul mubtada, dia adalah khobar mubtada ya, kabar dari kata kullu. Apa khobar itu? Ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada' jumlatan mufidatan. Dia adalah isim. Kata halikun ini adalah isim yang dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya. Marfu'un, dia marfu' ya, marfu' itu identik dengan dhammah. Kita lihat harokat terakhir dari kata halikun ini adalah dhammah. Yukawwinu ma'al mubtada' jumlatan mufidatan.
yang menyertai mubtada, yang menyempurnakan mubtada dalam setiap kalimat ya. Dia yang menyempurnakan, mengkabari, memberitakan kata mubtada, maka dia berkedudukan sebagai khobar mubtada. Marfu'un dibaca rafa, marfu itu identik dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata halikun ini adalah isim mufrad, atau kata yang menunjukkan tunggal, atau kata yang menunjukkan satu. Zahira alal akhir, jelas ya akhirannya ya. Akhirannya bukan alif, dia bukan isim maksur ya, dan juga akhirannya bukan ya, dia bukan isim manqus. Kalau dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah alal alif. Kalau akhirannya ya juga sama, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah alal ya. Karena akhirannya bukan alif, akhirannya bukan ya, akhirannya kaf, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nyata, yang jelas di akhirat. Illa harful istitsna. Illa adalah huruf istitsna. Huruf istitsna itu huruf pengecualian. Ada 8 ya, kita sudah belajar. Apalagi selain illa ada ghair, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada khola, ada hasya ya. Kemudian mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari kata illa ini adalah alif, dan alif itu dia sukunnya, harokatnya sukun. Wajha mustatsna minal mubtada, dia adalah mustasna dari mubtada, dari kata kullu. Apa mustasna itu? Mustasna adalah isim yang terletak setelah illa. Isim yang terletak setelah illa maka disebutlah dia dengan mustasna. Kalau sebelum illa namanya mustasna minhu ya. Mansubun dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah. Wujuban, wajib ya. Kenapa harokatnya harus nasab, dan nasabnya ini wajib hukumnya? Li'annal kalama tamun musbat, karena kalimatnya atau karena perkataannya adalah tamnya. Tam itu maksudnya sempurna. Sempurna apa? Jika ada mustasna minhunya, maka disebutlah kalimat tersebut dengan kalam tam ya, kalimat sempurna kalau ada mustasna minhunya. Musbat, kemudian kalimatnya adalah kalimat musbat. Kalimat musbat itu adalah kalimat positif, kalimat yang di dalamnya tidak ada kata tidak ya. Lawan musbat adalah manfi ya. Kalau manfi adalah kalimat negatif, kalau musbat kalimat positif. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahiru alal akhir, dan jelas nyata di akhirannya bunyinya ha ya. Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif isim maksur, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf ya, seperti yang saya katakan tadi. Mudhaf itu adalah ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan dan digabungkan dengan isim sesudah. Dua kata digabung menjadi satu kesatuan makna. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kemudian mudhafin ilaih, dia adalah mudhaf ilaih. Seperti yang saya katakan tadi di atas bahwa mudhaf ilaih adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf ya. Kata yang kedua dari dua penggabungan kata, maka kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Dhamirun muttasil, dia adalah kata ganti yang bersambung. Kata ganti yang bersambung dengan apa? Yang bersambung dengan kata wajha, bersambung dengan isim wajha ya. Mabniun ala dhammi, dia mabni dengan dhammah, selamanya harokatnya dhammah ya, maka dikatakan mabni dengan dhammah. Fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar, tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata hu ini sesuatu yang mabni, yang secara lafaz dia tidak majrur, dia tidak jar, tapi secara tempat, secara mahal dia jar ya. I'rab kata hu ini adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Pemerhati nahwi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.